Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di video kali ini akan menjelaskan bagaimana cara kita menghadapi dan memperlakukan orang lain dengan baik dan benar. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan tausiah dari guru kita, Syekh Ahmad Al-Misri. Apapun yang dilakukan semua manusia kepadamu, jangan diperlakukan sama. Jangan memperlakukan orang buruk semua. Dan jangan memperlakukan orang baik semua. Karena tidak semua orang sakit diberi obat yang sama, walaupun penyakitnya sama. Ada yang dikasih dosisnya berbeda. Penyakitnya sama kok. Nggak punya penyakit yang berbeda, tapi subhanallah dikasih obat yang berbeda. Ini cocoknya Panadol, ini cocoknya apa, itu beda-beda obatnya. Padahal sakitnya sakit kepala juga, pusing mereka. Penghormatan itu, menghormati orang itu tidak menunjukkan bahwa Anda mencintai dia. Bukan. Bisa jadi menghormati orang karena kita terdidik, orang berpendidikan tinggi. Maka hormatilah semua manusia walaupun engkau tidak mencintai mereka. Kita tidak mencintai, tidak suka sama dia, tapi tetap hormati. Karena itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan kita itu terbaik dan indah. Orang yang sangat mencintaimu tidak bakalan meninggalkan waktu tanpamu. Akan rindu, akan mencintai, akan menderita, dan akan berusaha untuk berkomunikasi denganmu. Itu hanya yang mencintaimu saja. Tapi yang tidak mencintaimu pasti akan meninggalkanmu. Ada seorang ketika ditanya tentang teman-teman beliau, dia bilang apa? Semua teman-teman saya meninggal dalam kecelakaan kepercayaan. Mereka meninggal dalam kecelakaan apa? Kepercayaan. Pas hilang kepercayaan, hilang semua. Wah, itu mereka mati dalam kecelakaan kepercayaan. Sebagian manusia itu senang sekali, menikmati sekali ketika menyakitimu. Dan ketika Anda menampakkan reaksi kepada mereka, sehingga keluar muncul, mereka akan menyalahkanmu. Bahkan mereka akan menyebutkan kamu orang buruk, tidak baik. Padahal mereka dari awal sudah menyakiti. Bahkan menikmati untuk menyakiti kita. Tapi ketika ada reaksi dari kita, lo diam atau gua hajar? Lo diam atau diam enggak ya? Itu kadang-kadang dia menikmati, dia senang menghina, mencaci maki. Tapi subhanallah ketika kita menampakkan reaksi dari kita, mereka akan mencelahmu, menyalahkanmu. Kamu orang buruk benar. Padahal dia yang mulai pertama. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagian orang itu matanya seperti mata lebah. Halo? Halo? Masih hidup? Sebagian orang matanya persis seperti mata lebah. Dia kalau masuk ke tempat yang buruk, mencari yang baik-baik. Walaupun banyak buruknya. Seperti situasi pada saat ini adalah situasi COVID. Situasi Corona dan COVID ini luar biasa. Pada saat COVID ini, banyak orang cuma melihat yang buruknya saja, padahal tidak melihat yang baiknya dari Allah. Semua peristiwa yang kita hadapi, yang kita rasakan, yang kita alami, kita yakin bahwa itu semua ada hikmah dari Allah. Halo? Maka sebagian manusia matanya mata lebah, masuk ke tengah yang buruk, mencari yang baik, mengambil yang baik. Kenal dengan orang, dia bukan maksum. Ambil baiknya, buang buruknya. Mau dia syekh ke, mau dia ustadz ke, mau dia habib ke, mau dia kiai ke, ambil baiknya, buang buruknya. Karena masing-masing orang punya kelebihan, punya kekurangan. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang itu matanya mata lebah, tengah yang buruk cari yang baik. Dan sebagian orang matanya itu mata lalat.
Mata apa? Lalat. Masuk taman bunga, cari yang buruk. Cari yang kotor, cari yang jorok kayak dia. Maka itu, lebah kalau terbang masuk ke tengah-tengah yang buruk, dia cari yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, yang indah-indah. Kenapa? Ambil baiknya, buang buruknya. Kenapa kamu memandang orang yang lain itu adalah orang yang, oh hebat? Tidak ada yang hebat. Kita semua manusia. Maka kalau matanya itu mata lebah, indah. Maka gunakan mata lebah kalau memandang temanmu, memandang tetanggamu, saudara keluargamu. Memandang siapapun menggunakan mata lebah. Kenapa? Cari yang baik-baik dari beliau. Ambil. Dia punya buruk, saya punya buruk. Hanya Allah menutupinya masing-masing saja. Tapi kalau subhanallah Anda gunakan mata lalat, hanya ketemu orang, ini buruknya apa ini? Bodohnya apa ini? Kesalahannya apa ini? Kejelekannya apa? Aduh. Padahal dia hatinya hitam, hatinya busuk, hanya mencari yang busuk-busuk kayak dia. Dia hatinya sudah buruk, dia menderita, dia mau cari semua orang biar menderita kayak dia. Ya Allah ya Rabbi. Saya menemukan sebagian orang tidak ada penjelasan tentang karakter dan sifat mereka melainkan ayat yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah. Apa ayat Allah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Di dalam hati mereka ada penyakit. Bahkan Allah tambahkan penyakit lagi. Hatinya sudah hitam. Ditambahkan hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebagian orang kita dia bisa menggambarkan mereka, hanya kita bisa menggambarkan melalui ayat yang tadi saya sebutkan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, bahkan Allah tambahkan penyakit lagi. Nauzubillah. Ada seorang ahli hikmah mengatakan, jangan bersedih, jangan berkecil hati apabila ada seseorang yang tidak menghargaimu. Halo? Masih hidup? Ya, bahaya nih sekarang ya. Ada orang ahli hikmah mengatakan, jangan sedih, jangan berkecil hati apabila ada seorang yang tidak menghargaimu, tidak menghargai perjuanganmu, kebaikanmu, kelebihanmu. Jangan sekali-kali engkau bersedih ya, bahwa orang itu tidak mengenalmu dengan baik, tidak menghargaimu dengan baik. Kenapa? Orang buta, orang buta kalau pegang permata, dia tidak bisa menilai ini mahal atau tidak. Dia bisa bilang ini batu, padahal ini permata. Maka dia orang itu kalau tidak menghargai kita, persis kayak orang buta. Kalau pegang barang berharga, dia nggak tahu ini barang berharga. Betul? Ada sebagian waktu, keadaan, situasi yang memaksakanmu untuk membuat pembatas antaramu dan mereka. Bahkan orang terdekat denganmu. Barang siapa memuliakanmu, muliakanlah dia. Siapa yang memuliakanmu, muliakanlah dia. Dan siapa yang menghinakanmu, muliakan dirimu menjauh dari dia. Demikian tausiah dari guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.